Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan program Juru Bicara. Kali ini kita masih membahas mengenai Kementerian Kominfo sukseskan KTT ke-43 ASEAN. Masih bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Pak Usman Kansong. Pak Dirjen, kita akan lanjutkan pembahasan pada malam hari ini. Tentunya ada beberapa hal yang ingin disampaikan juga oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo kepada masyarakat. Apa dampak dari KTT ASEAN ke-43 ini? Dan kalau kita lihat saat ini Pak Dirjen adanya digitalisasi dan ekonomi digital. Lalu untuk substansi ini seperti apa yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat terkait dengan KTT ASEAN 2023 ini Pak Dirjen? Ya, jadi ada beberapa tema atau materi yang akan dibahas ya di dalam KTT ASEAN ke-43 ya, antara lain seperti yang Anda sebutkan tadi ya, kita ini kan temanya adalah ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Ini artinya sebuah tema yang ingin kita capai secara konkret, bahwa ASEAN ini, negara-negara Asia Tenggara, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN, ini bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Nah, karena itu kita akan membicarakan bagaimana agar ASEAN menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia yang diperhitungkan. Tentu banyak caranya, antara lain melalui ekonomi digital. Ya, misalnya kita sudah memiliki ya semacam pembicaraan, juga kesepakatan bagaimana negara-negara ASEAN bisa melakukan ya transaksi atau pembayaran secara digital ya di setiap negara. Nah, ini pasti akan meningkatkan ekonomi digital. Nah, kemudian tema lainnya adalah ketahanan energi. Ini juga menjadi penting. Ya, kemudian ketahanan pangan. Ya, ketahanan pangan, ketahanan energi, keduanya ini terkait dengan ekonomi juga. Ya, jadi dengan ketahanan energi, dengan ketahanan pangan, maka ASEAN bisa menjadi epicentrum pertumbuhan ekonomi. Selain itu tentu ada hal-hal lain yang bersifat politik yang dibicarakan di dalam KTT ASEAN. Ya, misalnya adalah soal code of conduct atau kode etik ya di Laut Cina Selatan ya, karena kita tahu bahwa di Laut Cina Selatan sering sekali terjadi perbedaan pendapat, terjadi klaim-klaim antara satu negara dengan negara lainnya. Nah, karena itu perlu dibuat semacam protokol berupa code of conduct begitu. Tentu masalah Myanmar juga akan dibicarakan. Ya, akan dibicarakan di KTT ASEAN nanti. Selain juga ada tema-tema lain ya, misalnya soal keberlanjutan, soal kesehatan, ya mitigasi kesehatan ini juga akan dibicarakan. Kemudian juga TPPO, ya tindak pidana perdagangan orang misalnya, ya ini kelanjutan dari apa yang sudah dibicarakan di KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo begitu. Nah, kita tentu berharap hasil-hasilnya akan bersifat konkret, ya sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat secara luas, walaupun ada sejumlah event yang akan melibatkan masyarakat secara luas. Misalnya nanti akan ada pameran UMKM ya dari tanggal 1, dan ini UMKM bisa ikut serta diselenggarakan oleh Kadin. Nah, ini tentu masyarakat akan mendapatkan manfaat langsung dari penyelenggaraan KTT ke-43 ASEAN di Jakarta. Baik, banyak sekali hal yang akan dibahas pada pelaksanaan KTT ke-43 ASEAN, tapi sudah kita rancang sedemikian rupa bagaimana semua hal tersebut bisa tersalurkan juga kepada masyarakat informasinya. Baik Pak Dirjen, yang tidak kalah penting adalah dalam sebuah event yang ini besar sekali adalah keamanan siber, Pak Dirjen. Nah, bagaimana hal ini Kementerian Kominfo bisa menjaga, mengantisipasi adanya serangan siber di KTT ASEAN yang kita laksanakan nantinya di JCC Jakarta Pusat, Pak Dirjen? Ya, jadi kita punya pengalaman di KTT G20 di Bali akhir tahun lalu, November ya. Kita senantiasa melakukan pengamanan website. Ya, kalau di Kominfo ini kan akan mengelola website, jadi yang menjadi tanggung jawab kita adalah website yang kita kelola itu begitu. Nah, kita meminta pendampingan baik dari internal Kominfo, yakni dari PDSI maupun dari BSSN, ya supaya
kita bisa tahan dari serangan cyber. Ya dalam KTT G20 di Bali ya ada percobaan-percobaan, ya ada upaya-upaya menyerang ya atau menghack website kita, tetapi karena kita secara ketat mengawalnya, termasuk juga dengan tes penetrasi begitu, jadi ya kita bisa mengamankan website G20 waktu itu ya dari serangan cyber. Juga saya kira ada sistem-sistem lain yang tetap kita harus amankan, dan ini tentu kementerian dan lembaga yang menjadi pengendali data di sistem-sistem yang mereka kelola harusnya ya berkoordinasi dengan Kominfo dan BSSN. Baik, kerjasama dilakukan oleh Kementerian Kominfo dengan berbagai pihak untuk bisa mengamankan mengantisipasi adanya serangan siber pada KTT ASEAN kita laksanakan nanti di GCC Jakarta Pusat. Baik Pak Dirjen, tentunya kita akan membahas lagi lebih jauh seperti apa hal-hal yang dipersiapkan oleh Kementerian Kominfo yang untuk menyukseskan di KTT ASEAN 2023 ini pada awal September nantinya. Namun kita akan jeda pariwara sejenak. Pemirsa tetap di program Juru Bicara.